Bab 3740. Organisasi rahasia siluman mengambil tindakan. Setelah itu, batu mutiara kristal spiritual yang membungkus benda berharga. Dalam waktu bertahun-tahun yang berlalu, batu mutiara kristal spiritual bercampur dengan energi benda berharga, sehingga berubah menjadi batu iblis. Tetapi batu iblis ini sangat langka. Banyak orang yang hanya melihatnya di buku dan tidak pernah melihat aslinya seumur hidup. Tetapi, kali ini mereka tidak hanya melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, tetapi benda berharga yang terkondensasi dalam batu mutiara awan hitam ternyata adalah barang dewa tingkat 5. Jangankan sudah kalah telak sebelumnya, bahkan jika 9 pertama milik Erikin semuanya sampah, hanya armor dewa tingkat 5 ini saja sudah bisa langsung mengalahkan 10 batu iblis miliknya. Bagaimanapun, di daratan Jeoshu, barang dewa tingkat 5 sudah merupakan benda berharga tertinggi, yang merupakan senjata pamungkas milik Kaisar Iblis dan Tuan Istana Bintang. Batu iblis yang aku pilih secara acak memiliki begitu banyak benda berharga, bahkan ada barang dewa tingkat 5 juga. Apa bisa lebih keterlaluan lagi? Si tua berjanggut putih membeku dan seperti disambar petir. Saat ini, dia bahkan curiga bahwa omong kosong Mulyanihu sebelumnya menjadi kenyataan. Apakah Erikin benar-benar orang yang diberkati? Kalau tidak, kenapa di antara puluhan ribu batu iblis di ruang benda berharga, Erikin hanya asal memilih 10 pun kebanyakan di antaranya ada benda berharga dan bahkan ada barang dewa tingkat 5. Ini tidak masuk akal. Semuanya, sepertinya aku memang beruntung hari ini, aku akan menyimpan benda-benda ini. Ketika melihat Mulyanihu dan lainnya tampak iri, Erikin melambaikan tangan dan memasukkan semua benda berharga dari batu iblis di formasi ke dalam tas penyimpanan. Harta menggerakkan hati orang. Meskipun telah ditentukan bahwa semua benda berharga menjadi milik pemenang, tetapi lebih baik untuk menyimpannya terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya perubahan. Lepaskan benda-benda itu, semuanya milikku. Namun yang mengejutkan Erikin adalah orang yang pertama berbicara ternyata adalah si tua berjanggut putih. Christian Lu dan Mulyanihu juga sedikit terkejut. Apa hubungannya ini dengan dia? Kalian semua milikku, darah leluhur milikku, semua benda itu juga milikku. Mata si tua berjanggut putih merah dan wajahnya dingin. Setelah melihat barang dewa tingkat 5, dia memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan mereka pergi hari ini apapun yang terjadi. Dua keturunan bangsawan klan iblis, awalnya dia memang ingin melakukannya, sekarang ada barang dewa tingkat 5 yang muncul, bahkan jika dia terungkap, itu sudah sepadan. Pemilik toko Zhang, apa yang kamu lakukan? Apa hubungannya ini denganmu? Christian Lu mengerutkan dahi dan berteriak kepada si tua dengan suara rendah. Si tua tersenyum dan melambaikan tangannya dengan santai. Wong. Tubuh Christian Lu seperti sangat lemah, dia dipukul hingga mental dan menabrak batu iblis yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, si tua berjanggut putih melayang, reiki di seluruh tubuhnya terus meningkat dan tekanan yang kuat memenuhi seluruh ruang benda berharga. Fase penilaian 2 kegagalan. Kamu menyembunyikan kultivasimu sebelumnya. Ekspresi Lela Yuan sedikit berubah dan merasakan perubahan kultivasi si tua berjanggut putih. Kamu bukan pedagang klan iblis, siapa kamu sebenarnya? Christian Lu bangkit dari tanah dan ketakutan. Fase penilaian 2 kegagalan. Di klan iblis manapun dia adalah master yang sesuai, mana mungkin merendah dan berteman dengan Christian Lu. Siapa aku? Aku menyembunyikan kultivasiku dan menyamar sebagai pedagang biasa, hanya untuk saat ini.
Si tua berjanggut putih menyeringai dan pakaiannya meledak dalam sekejap. Dan di tubuhnya yang telanjang muncul pola-pola hitam, yang seperti cacing-cacing yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus bergerak dan memanjat, membuat orang merinding. Pada saat yang sama, di seluruh ruang benda berharga, formasi tiba-tiba berputar. Energi hitam menyebar dari segala arah, seperti sepasang tangan besar yang mengelilingi tempat ini. Kamu dari organisasi rahasia siluman. Ketika melihat pola khusus di tubuh si tua, Lela Yuan berseru. Benar, aku adalah penatua organisasi rahasia siluman. Hari ini aku akan menangkap 2 putri kesayangan Kaisar Iblis dan bisa mendapatkan barang dewa tingkat 5. Perjalanan ini tidak sia-sia. Si tua berjanggut putih menyeringai. Benar-benar organisasi rahasia siluman. Ekspresi Lela Yuan dan Mulyani Hu berubah drastis. Sebagai kultivator klan iblis, tentu saja mereka tahu tentang sekte jahat yang membuat banyak masalah ini. Apa itu organisasi rahasia siluman? Erikin mengerutkan dahi. Ruang benda berharga dipenuhi kabut hitam pada saat ini, yang sepenuhnya menutup tempat ini. Dan si tua berjanggut putih itu diselimuti cahaya hitam, terlihat sangat bengis. Itu adalah penjahat dari 5 klan iblis dulu, sekelompok orang yang ingin menghibridisasi keturunan klan iblis dan menciptakan apa yang disebut keturunan di atas binatang sakti. Kata Lela Yuan sambil menggertakkan gigi. Berani-beraninya kamu, ini adalah pasar dagang dan ada 3 kaisar di luar. Jika kamu bertindak, ayahku akan segera menekanmu. Teriak Mulyani Hu yang ketakutan. Si tua berjanggut putih mengunci segala sisi saat ini, jelas dia akan bertindak. Hehe, tentu saja aku tidak berani bertindak di sini, meskipun organisasi rahasia siluman tidak takut pada 3 kaisar, tetapi kami tidak akan terungkap tanpa alasan. Tentu saja aku punya cara agar 3 kaisar tidak bisa mengambil tindakan. Sudahlah, cukup omong kosongnya. Untuk menghindari datangnya Kaisar Iblis, aku akan bertindak. Teknik sihir penyatuan, pindah. Si tua berjanggut putih menyeringai dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Bang-bang. 2 kabut darah menyebar. Si tua tidak melakukan ilmu sihir kepada mereka, tetapi meledakkan lengannya. Dalam erangan menderita si tua, darah mengalir keluar dari lengan yang putus dan menyatu menjadi kabut darah hitam dan merah, dan di atasnya, ruang kosong bergetar. Roh iblis monster yang bengkok-bengkok dan ganas muncul. Iblis monster ini memiliki 4 mata dan 3 hidung, telinga dan matanya miring, penampilannya sangat jelek dan menakutkan. Setelah ia muncul, tatapannya yang dingin tertuju, meraung ke orang-orang di bawah dan membanting ke bawah. Lela Yuan buru-buru menghunuskan pedangnya dan menembakkan cahaya pedang ke langit. Christian Lu dan Mulyani Hu juga melakukan berbagai teknik dan diledakkan ke roh tersebut. Apa? Namun, ekspresi mereka bertiga berubah. Roh itu jatuh, sama sekali tidak terhalang oleh ilmu sihir, mulutnya yang berdarah terbuka lebar, dan hisapan yang luar biasa terbentuk. Termasuk Erikin, semua orang hanya merasa bahwa ruang di sekitarnya disegel, dan kemudian semua orang masuk ke dalam mulut besar monster ini. Tempat apa ini? Kenapa gelap sekali? Kerohanianku juga tidak berguna. Ditelan kemana kita? Aku tidak bisa merasakan getaran Reiki di sekitar. Aku mendengar bahwa orang-orang sesat dari organisasi rahasia siluman tidak akan pernah mengampuni nyawa kultivasi klan iblis. Apakah hidup kita sudah berakhir? Mereka berempat terlempar ke ruang gelap ini. Mulyani Hu merasa keempat sisinya benar-benar tertutup, seperti penjara. Dia langsung berteriak ketakutan dan mengoceh tanpa henti.
Mulyani, jangan khawatir, aku akan melindungimu. Christian Lu langsung membusungkan dadanya dan mencoba menunjukkan kejantanannya. Pergi, jika bukan karena kamu yang tidak berguna dan didekati organisasi rahasia siluman, aku tidak akan mengalami hal ini. Mulyani Hu tidak menghargainya dan langsung mengutuk. Diam, tenang dulu, yang sebelumnya adalah mantra luar angkasa, kita sekarang sedang bergerak di ruang kosong. Pandangan Erik Kin buram, dia mengembalikan pandangannya dan mengerutkan dahi ketika merasakan energi hitam di sekitarnya terus bergerak mundur. Tidak disangka hanya sedikit membantu Lelayuan, tapi pada akhirnya situasinya akan menjadi seperti ini. Bersambung.